Perkenalkan, nama saya Putu Agus Yoga Adiputra, nomor absen 4, kelas Manajemen Sumber Daya Manusia C Pagi. Isi pesan bisnis. Kepada yang terhormat pelanggan, kami minta maaf karena pengiriman Anda telat. Itu karena ada kesalahan di gudang. Kami akan kirim ulang minggu depan. Terima kasih tim kami. Baik, di sini saya akan merevisi pesan tersebut agar terlihat lebih profesional, jelas, dan sopan. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu pelanggan, kami mohon maaf atas keterlambatan pengiriman pesan Anda. Hal ini disebabkan oleh kendala operasional di bagian gudang kami. Kami sangat menyesal ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Sebagai bentuk tanggung jawab kami akan mengirimkan ulang pesanan Anda paling lambat pada Senin 3 Juni 2025. Terima kasih atas pengertian dan kepercayaan Anda. Hormat kami, tim layanan pelanggan. Dalam komunikasi internasional, perbedaan budaya sangat penting untuk menghindari miskomunikasi. Perbedaan dalam gaya komunikasi verbal maupun non-verbal. Yang pertama ada gaya komunikasi verbal. Indonesia cenderung menggunakan gaya komunikasi yang sangat ramah, sopan, dan tidak langsung seperti yang bisa disebut high contact. Yang kedua, Jepang sangat mengutamakan kehalusan dalam berbicara, menggunakan bahasa formal, dan kehati-hatian dalam menyampaikan ketidaksetujuan. Yang kedua ada gaya komunikasi non-verbal. Indonesia cenderung ekspresif dalam menunjukkan pesan seperti senyum, anggukan, atau ekspresi wajah. Dan Jepang menahan ekspresi dalam menjaga jarak fisik, kontak mata terlalu intens bisa dianggap tidak sopan. Adapun contoh situasi dan solusi yang strategis. Yang pertama, situasi negosiasi kontrak. Saat negosiasi proyek, pihak Indonesia terlalu cepat memberikan persetujuan untuk menjaga suasana tetap ramah. Pihak Jepang malah menganggap sikap tersebut tidak matang karena keputusan penting harus dibicarakan secara mendalam. Ada solusi strategis. Terapkan pendekatan negosiasi lebih formal dan terstruktur saat berhadapan dengan pihak Jepang. Yang kedua, ada situasi rapat virtual internasional. Pihak Jepang memberikan tanggapan yang sangat halus terhadap ide tim Indonesia, seperti berkata, itu menarik, tapi mungkin kita bisa mempertimbangkan opsi lain. Pihak Indonesia mengira ide tersebut diterima, padahal sebenarnya ditolak secara halus. Solusi strategis yaitu pelajari berkomunikasi budaya Jepang, khususnya secara mereka menyampaikan penolakan secara tidak langsung. Subjek permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman produk. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu, kami menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman produk Anda. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kendala teknis di bagian industri kami telah mengambil tindakan perbaikan dan memastikan pengiriman akan dilakukan pada tanggal 29 Mei 2025. Kami memahami pentingnya ketepatan waktu dalam bisnis Anda dan menghargai kesabaran serta pengertian Anda. Silakan hubungi kami jika ada pertanyaan lebih lanjut. Hormat kami, Customer Service Executive. Berikut ada 4 hambatan komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, perbedaan bahasa. Contoh, karyawan asing tidak memahami petunjuk kerja dalam bahasa Indonesia. Contoh strategis untuk mengatasinya, sediakan latihan bahasa dan materi dalam bahasa yang dikuasai bersama. Yang kedua,
hambatan teknologi. Contoh, gangguan koneksi saat rapat daring. Contoh strategis atau untuk mengatasinya, menggunakan perangkat yang handal serta backup tools, email, atau rekaman rapat. Yang ketiga, perbedaan budaya. Contoh, budaya kerja santai di Indonesia atau cepat dan tegas di perusahaan asing. Contoh strategis untuk mengatasinya, adakan pelatihan lintas budaya, saling memahami, ekspektasi kerja. Yang keempat, ada kurangnya umpan balik. Contoh, pegawai tidak tahu performanya karena atasan jarang memberikan evaluasi. Contoh strategis untuk mengatasinya, buat sistem penilaian berkala dan komunikasi terbuka dua arah. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi bisnis, peran strategis, dan pentingnya komunikasi yang efektif. Pengertian komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi dalam lingkungan bisnis untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Ada peran strategis. Yang pertama, meningkatkan koordinasi antar divisi. Yang kedua, ada mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan mitra. Pentingnya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas, tepat waktu, dan profesional membantu perusahaan menghindari konflik, membangun citra yang baik, dan meningkatkan produktivitas secara loyalitas pelanggan.